Jangan lupa subscribe. Ayo. Jangan lupa subscribe. Ini kondisi akses lokasi DMT Swator. Jadi sebelum kita menuju ke lokasi DMT Swator, jalan yang harus kita lalui atau medannya itu seperti ini. Tidak ada jembatan untuk menurun, jadi kita memanfaatkan papan. Kita kasih ke arah ke bawah. Terus untuk jalannya ini, untuk jalannya bisa dilihat seperti ini kondisinya. Dia bolong-bolong dan hanya papan-papan tembelan dan beberapa sudah lapuk. Nah, ini bisa dilihat kondisi DMT Swator, Telkomsel Swator. Dan di depan sana tidak ada jalan masuk ya. Jadi kita melewati jalan masuk ke kantor distrik baru bisa ke arah DMT Swator. Ini bolong-bolong ini, kita harus hati-hati. Dan lapuk juga. Terus untuk di file sebelumnya saya sudah sempat melampirkan laporan bahwasanya saat debit air volume naik itu maka akan terendam, dan itu adalah besi bawaan kaben. Jika kita cor di bawah, bisa lihat biasanya kalau untuk area paling tinggi air itu sampai mata kaki di atas panggung, box panelnya tentunya akan terendam jika kita menggunakan media cor atau tanam di bawah. Jadi mau tidak mau harus menggunakan media panggung, besi untuk dudukan visat kaben harus di atas, jadi tidak bisa. Ini jika kita lihat dari dekat, biasanya jika bulan-bulan 7-8 itu debit air itu dia tinggi sekali, atau pas musim-musim hujan biasanya di sini itu terendam sebatas mata kaki orang dewasa. Makanya jika menggunakan media cor atau tanam langsung di bawah, box panel surya di sini, box panelnya otomatis akan terendam karena acuannya air saja itu sampai sini. Seperti foto dokumen yang sebelumnya saya lampirkan, air itu sampai batas sini. Jadi ini nanti terendam ini tempat untuk dudukan panel ini. Mau tidak mau besi harus dipasang di atas, baru kita bisa melakukan pemasangan atau pointing visat kaben ini.
Ini di dalam area DMT Swator, Telkomsel Swator. Jadi dikarenakan di lokasi DMT Swator ini sangat jauh dengan toko-toko, akses atau apa, mau tidak mau, kayak pagi-pagi tadi kita belanja nasi bungkus, otomatis siang nanti kita harus makan. Dan untuk antisipasi yang lain, kita sudah bawa kompor sendiri dari Agats. Jadi kita nanti semisal selama pekerjaan kita masak mie di sini, bikin kopi di sini. Karena di sini untuk toko-toko cukup jauh dari lokasi DMT Swator sini. Dan memang rata-rata semua panel itu ada di atas ya. Jika semisal kita menggunakan metode cor itu tetap tidak bisa, karena semua panel saja di sini semua itu di atas untuk antisipasi saat bulan-bulan air itu volumenya sangat tinggi. Dan memang kita harus untuk melakukan pemasangan visatnya itu harus ada di dalam area pembatas kawat-kawat berduri di DMT Swator ini, karena jika kita melakukan pemasangan di luar area pembatas ya resiko ada tangan-tangan yang jahil dan usil. Ini bikin kopi sendiri, kita sudah persiapkan kue-kue, nasi bungkus, dan mie instan. Oke, ini persiapan untuk bikin kuncian atau dudukan di bawah besi monopolnya kaben visat. Nantinya kita manfaatkan untuk lahan yang di sebelah sana. Dan ini untuk kunciannya, untuk gelagar induk.
Oke, jadi untuk memperkuat kokoh pondasinya, untuk papannya kita double. Terus kita sudah lubang 4 lubang untuk menyesuaikan lubang dari besi dudukan bawaan visat kaben. Terus nanti di bawahnya kita kasih balok 10-10 untuk memperkuat jika ada beban di atas saat piringan dis kabennya dikasih naik, visatnya dikasih naik, itu papan tidak akan tertarik karena sudah ada tahanan balok 10-10 melintang di gelagar induk pondasi bawaannya. Jadi di pondasi utama itu ditambah lagi bawahnya gelagar induk untuk memperkokoh balok 10-10. Jadi saat dis antenanya sudah dikasih naik, dia bawahnya itu akan kuat, akan terkancing begitu. Apa sih papannya boleh? Untuk media kayu yang kita gunakan jenis kayu besi ya. Jadi dari segi ketahanan kayu besi ini sangat kuat. Untuk ketahanannya itu bisa sampai 15 tahun maksimal. Ini baru. Alah. Jadi di bawah. Lihat di bawah.
Jadi sesuai dokumen laporan sebelumnya di tim ATSI, bahwasanya untuk baut bawaan dari pengirimannya sebelumnya itu, ini baut bawaannya dia dratnya ini terlalu halus, jadi mudah dol. Maka dari itu kami selaku tim instalasi di Agats ini, kami mengganti menggunakan baut bawaan kami sendiri. Dimana untuk bautnya ini memang standar untuk VSAT, biasanya kami melakukan pemasangan secara pribadi maupun jika ada proyek pemasangan VSAT. Kalau untuk standarnya itu bautnya ini harus kasar, ini ya, harus kasar gerigiknya. Kalau untuk bawaan yang dari pengiriman ini DMT Swator, bawaannya ini dratnya terlalu halus ini. Seperti dokumen yang dilampirkan oleh tim installer yaitu Pak Anam Taufik sebelumnya, sudah dibuktikan saat dilakukan penguncian itu kita kunci pakai tangan saja itu dia dol, itu dia terputar terus itu. Jadi seperti itu, mohon perhatiannya untuk dari segi baut ya. Ini proses pemasangan penguncian di gelagar induk menggunakan balok-balok 10. Untuk pemasangannya menggunakan teknik silang antara arah gelagar induk dengan balok-balok 10 ini. Kita harus menyilang karena nantinya saat disk sudah dimulai dinaikkan, maka beban yang tarikan di atas dia akan tertahan untuk di gelagar induk ini yang sudah kita kunci ini. Jadi kita silang begini. Pendian ya. Jadi mau nggak mau gini mas. Ini pasti sampai. Ini linggu di belakang Indo. Ini. Masuk pin kuat tuh. Memang tapi kan orang nyampe kan sampai mas gua. Makanya. Sampai ini baloknya kuat. Semisal mau gak dibengkok mau cukup kok mau? Gak? Hah? Kira lah. Tembus. Nah, yang mana sampai. Oh, tengah dewi kok ya. Ini kita sudah mulai melakukan pengancingan. Tinggal yang di atas kita mainkan, kita kancing. Yang untuk yang di bawah ini sudah kita kancing ini. Untuk baloknya ini balok 10-10 dan ini gelagar induk untuk lantainya. Jadi teknik menyilang gelagar induk dia arah ke sini. Teman-teman bisa lihat uratnya dia arah ke sini. Terus untuk pengunci yang kita bikin untuk balok 10-10 dia menyilang. Jadi saat ada tarikan atau beban disk ini akan bisa menahan. Jadi beban disk seberapapun dia akan tetap bisa menahan. Karena balok 10-10 ini adalah jenis kayu besi. Untuk ketahanannya kita selaku masyarakat Asmat biasa bisa bertahan sampai 15 tahun untuk jenis kayu besi ini. Jadi untuk pemasangan VSAT atau antena di Kabupaten Asmat ini tidak semua lokasi itu bisa melakukan teknik cor. Ada beberapa yang kita harus tetap menggunakan kayu atau landasan dari kayu besi ini. Ini tahapan penguncian sudah kita lakukan. Untuk drat baut yang kita bawa ini sudah sangat standar. Tapi kalau yang bawaan pengiriman itu sangat terlalu halus.
kita kunci atau kita kancing dengan tangan saja itu sudah dol. Untung ada laporan dari tim instalasi sebelumnya, maka dari itu kita evaluasi, jadi kita antisipasi, kita ganti dengan baut bawaan kita sendiri, persediaan kita. Jadi kita tidak menggunakan baut bawaan dari pengiriman. Jadi mau ada beban penarikan dari atas maupun saat disk dinaikkan, insya Allah ini sangat cukup kokoh dan kuat. Karena kita menggunakan balok 10-10 untuk pengancingnya, untuk penguncinya. Dan jenis kayu yang kita gunakan yaitu adalah kayu besi. Dari segi kualitas dan kekokohan sudah teruji bagi kami masyarakat Asmat yang tinggal di Kabupaten Asmat ini. Untuk penggunaan kayu besi ini bisa bertahan maksimal itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Karena antisipasi saat air naik pun, kayu besi ini jika terendam air dia tidak akan lapuk atau busuk. Karena semakin terendam dia akan menghitam dan semakin kokoh untuk jenis kayu besi ini. Usah. Panas full. Cuaca di Swator saat ini cukup panas dan terik sekali. Untuk pekerjaan kita ini kita didampingi oleh penanggung jawab PIX penjaga PIX NOSC DMT Swator. Kita didampingi Pak Andreas. Yang bersangkutan ada di atas. Dan beliau sekarang posisi ada di atas. Kita mainkan pekerjaan di bawah dulu ini. Ya sampai bunyi-bunyi. Kita kancing sampai bunyi-bunyi. Biar tidak goyang. Ini teman-teman bisa lihat proses pengancingan. Kita pastikan terkancing betul-betul. Untuk balok ini kokoh sekali nih ya. Balok ukuran 10-10. Terus untuk teknik pengancingan seperti ini, kami juga biasa melakukan teknik ini saat pemasangan instalasi VSAT kita pribadi maupun saat ada pengerjaan project-project dari perusahaan di luar Asmat juga. Jadi insya Allah untuk pemasangan di Kabupaten Asmat dengan konstur tanah yang lembek dan beberapa keadaan seperti di bulan-bulan tertentu atau musim tertentu saat air naik, kita sudah ada beberapa teknik atau rumusan saat pembangunan landasan VSAT. Karena saat kita melakukan pemasangan VSAT kita pribadi juga, kita juga menggunakan teknik salah satunya seperti ini. Antisipasi banjir. Ini untuk antisipasi banjir.
Karena untuk di Swator ini bulan 7 bulan 8 itu sampai 9 ya, sampai bulan 9 itu untuk debit volume air naik itu dia sampai di atas landasan ini itu sampai mata kaki orang dewasa. Apalagi saat musim-musim hujan itu, nah, itu debit volume air itu juga naik tinggi itu. Terus untuk penguncian di bawah ini, untuk gelagar sepatu ini, gelagar anak dan sepatu, kita menggunakan landasan kayu besi juga ini. Kayu besi, dan untuk di sebelah sini ini adalah bekas cor juga untuk penahan sepatu agar landasan di atas ini tidak turun. Untuk video dokumentasi ini adalah salah satu dokumen pelengkap pertanggungjawaban bentuk tim kami saat melakukan instalasi proyek DMT Swator untuk Telkomsel Swator. Jadi kami menggunakan teknik ini, kita sudah laporkan karena dengan budget anggaran yang sebelumnya dikirim, meminta untuk proses pembuatan landasannya itu langsung dicor untuk dudukan di bawah ini, karena dengan anggaran yang sebelumnya dikirim itu untuk pembelian semen itu tidak cukup, dan semen itu kita harus bawa dari Agats, dan kita bawa kemarin itu 1 sak. Semisal kita membawa beban lebih juga karena anggaran untuk sewa speednya itu untuk anggaran speed 40 PK. Jika beban terlalu banyak itu tidak akan bisa jalan, malah memungkinkan hal terburuk seperti tenggelam. Jadi kalau kita melakukan proyek pemasangan di distrik-distrik itu standarnya jika kita membawa bahan-bahan material itu adalah menggunakan longboat atau belang, masyarakat sini lebih familiar menyebutnya, yaitu perahu yang agak lebih besar. Kalau menggunakan speed itu riskan sekali. Karena kemarin saja kita sempat menurunkan beban muatan minyak 2 drim karena itu speed tidak mampu jalan. Jadi insya Allah segala bentuk pekerjaan dari tim kami itu kami bisa pertanggungjawabkan dengan bentuk dokumen yang saya rekam ini. Untuk kendala di Swator ini, satu di lokasi PIK NOC Telkomsel Swator sini sangat jauh dengan toko-toko. Terus untuk material itu seperti semen dan penunjang lainnya itu banyak yang tidak dijual di sini. Mau tidak mau kita harus bawa dari Agats, dari distrik Agats, dari kota dari kabupaten kotanya. Terus jika kita terlalu banyak membawa bahan material, jika kita menggunakan speed juga tidak bisa. Terus selain itu untuk sumber PLN, sementara di sini PLN ada mengalami sedikit gangguan, jadi harus menggunakan diesel. Terus untuk ATM, ya ini semisal ada proyek anggaran tambahan kah atau support dana tambahan seperti saat kita sudah datang, semisal mau dikirimkan juga di sini belum ada ATM untuk di Swator. Dan laporan kami bisa dipertanggungjawabkan dengan bentuk video lampiran video ini dan rekaman suara saya, dan bisa dipertanggungjawabkan semisal bertanya ke pihak-pihak yang berdomisili di Swator. Mas, nanti coba digoyang. Coba tes goyang. Tes goyang kan? Kokoh. Kokoh kan? Oke, coba tes goyang Mas. Goyang. Oke, ini bisa dibuktikan di tes. Ini saya rekam dari bawah. Untuk Pak Andreas selaku PIK penjaga NOC, dia mengetes untuk digoyang dari atas. Itu ini teman-teman bisa lihat tidak bergerak, terlalu pergerakannya ini tidak terlalu signifikan. Nah ini
untuk kokoh sekali nih untuk landasan dan penguncian di bawah. Nanti akan saya lampirkan juga untuk bukti video dari atas. Oke, teman-teman bisa melihat untuk video dokumentasi pertanggungjawaban pekerjaan proyek kami ini. Ini adalah Pak Andreas, dia sudah tes goyang-goyang untuk monopol landasan tiang visat kaben ini. Ini sudah dites goyang-goyang dan cukup kokoh ya Pak ya? Iya. Oke. Ini pengunciannya. Yang di bawah kita baut, yang kita setel kunci, dan di sini untuk baut yang kita bawa sendiri. Jika kita menggunakan baut bawaan dari pengiriman, ini sangat tidak rekomendasi. Karena dari sisi drat dia sangat halus sekali. Oke. Dan inilah alasan kenapa kita menggunakan landasan kayu, tidak menggunakan cor, teknik cor di bawah. Satu, nantinya di sini akan diletakkan box panel ya. Karena dari saat debut volume air naik, panel nanti dia akan tenggelam dan korslet ini. Teman-teman bisa lihat. Jika panel sudah diletakkan di sini dan kita cor di bawah, dia akan tenggelam. Karena dia semisal volume air naik tinggi itu di bulan-bulan tertentu seperti bulan 7 sampai bulan 9 itu sampai mata kaki orang dewasa. Sampai mata kaki orang dewasa sampai di sini. Jadi walaupun kita naik sini, kaki kita itu tenggelam. Jadi sangat logis jika ini taruh di bawah, maka kan box panelnya akan tenggelam. Untuk argumentasi saya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan laporan dari Pak Andreas juga, karena di bulan tertentu itu tersebut memang sampai mata kaki ya Pak ya? Ya, sampai mata kaki orang dewasa. Dan memang dari saran beliau juga memang kurang rekomendasi untuk dicor di bawah ya Pak ya? Iya. Semisal mau mempertahankan teknik cor, mau tidak mau itu harus ukuran cornya itu sebesar itu. Landasan untuk tower Telkomsel. Dan tentunya harus tinggi juga, karena kan panelnya kan ada di monopol visat kabennya. Semisal menggunakan teknik cor itu mau tidak mau ya material untuk semennya harus cukup banyak dan pasirnya. Dan kembali lagi seperti laporan saya sebelumnya, menyesuaikan yang dianggarkan budget anggaran, yaitu penyewaan speednya menggunakan speed 40 pk dan tidak memungkinkan jika membawa muatan yang terlalu banyak, kecuali anggarannya untuk penyewaan longboot maupun belang. Itu kita bisa membawa perlengkapan material dari kota Agats. Karena di sini tidak ada yang menjual semen untuk di Swator ini. Karena untuk bahan-bahan material semua didatangkan dari Agats maupun di luar Kabupaten Asmat. Seperti itu. Bukan, itu kasih naik saja. Kita langsung turun, langsung bersih. Ini kayak ini. Bautin. Oke, kita sudah mulai pemasangan kepala babi dan untuk landasan disnya. Untuk kepala babinya kita sudah setel dengan landasan dis, dimana ini fungsinya untuk naik turunnya dis nanti untuk penyetelan. Oke, tinggal kasih naik. Oke. Sip, mantap. Oke, untuk pekerjaan ini sempat tertunda dikarenakan cuaca. Ini bisa dilihat sesuai di dalam video ini.
cuaca sedang hujan dan kondisi di sini tidak ada buat berteduh kecuali kita mengandalkan untuk berteduh dengan disk antena VSAT yang lama ini. Ini kita berteduh dan pekerjaan sedikit tertunda, kita standby menunggu cuaca reda. Untuk sementara kita belum bisa meneruskan pekerjaan. Memang dari tadi siang itu sudah agak mendung-mendung untuk cuaca di sini. Jadi untuk laporan yang saya sertakan dokumentasi di ini, pertanggungjawaban kerja tim di DMT Swator, pekerjaan ditunda dikarenakan cuaca begitu. Mungkin bisa dimaklumi dikarenakan ini adalah kondisi cuaca alam. Kita sebagai manusia hanya bisa berupaya, alam yang menghendakinya. Kita tidak bisa melawan alam. Oke, yang lain-lain cukup sekian dan standby. Dan untuk jembatan menuju lokasi DMT Swator, ini sementara tim yaitu Pak Kisnandar sedang memperbaiki karena memang jembatan untuk menuju ke DMT Swator ini untuk kayu-kayu sudah lapuk dan untuk papan-papan ini bolong-bolong ya. Jadi kita perbaiki agar memudahkan kita mobilitas. Semisal kita mau angkut-angkut barang, angkut-angkut kebutuhan. Dan semisal kita tidak memperbaikinya, mau tidak mau kita harus jalan di atas genangan rawa-rawa. Terus semisal kondisi air naik, ya otomatis kita harus berenang. Teman-teman bisa lihat ini kondisi real jembatan menuju DMT Swator.